Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas terkait analisis studi kelayakan bisnis kuliner untuk proyek dari perusahaan Gede Banana. Dengan anggota kelompok Dela Megawahyuli, kemudian Ellen Gika Maya, Galuh Duhita Yunitias, dan saya sendiri Heru Andaya. Next slide, Glenn. Baik, untuk materi yang pertama terkait aspek pemasarannya akan disampaikan oleh Galuh. Kepada Galuh dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi untuk pertama yaitu analisis aspek pemasaran. Dalam analisis aspek pemasaran ini ada poin segmentasi pasar. Di sini Gede Banana menempatkan segmentasi pasar berupa masyarakat umum dari berbagai kalangan yang menyukai cemilan. Lalu untuk targetingnya, untuk detail target dari pasar ini yaitu pria dan wanita, anak-anak hingga dewasa yang menyukai olahan keripik pisang. Sedangkan positioning-nya, kami menempatkan dan menciptakan produk keripik pisang yang menggunakan bahan baku berkualitas baik, desain yang unik, memiliki diferensiasi produk, keberagaman produk, dan proses produksi yang baik untuk mengikuti selera konsumen. Next. Bisa dilanjut dulu? Ini tadi putus-putus ya? Enggak, enggak. Enggak, lanjutin aja. Lanjutin aja, nggak apa-apa presentasinya. Enggak apa-apa. Enggak putus-putus tadi. Selanjutnya aspek pemasaran, yaitu poin strategi pengembangan pasar. Di sini kami berusaha meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan produk yang ada kepada pasar yang baru. Maksudnya kami menciptakan suatu usaha atau proses untuk menjual produk kepada pasar yang baru, tidak pasar yang lama, tidak monoton kepada pasar yang lama, tapi memperkenalkan kepada pasar baru. Lalu kami menganalisis bauran pemasaran. Di sini hanya mengangkat 4P, karena kami rasa 4P sudah cukup mewakili analisis bauran pemasaran. Yang pertama untuk produknya, Gede Banana berupa keripik pisang coklat lumer yang memiliki aneka rasa. Jadi value yang didapat oleh konsumen yaitu berupa keripik pisang yang dengan perasa coklat lumer yang berbeda dari keripik pisang pada umumnya. Untuk harganya sendiri, kami menjual produk seharga 13.000 per pieces dengan berat 100 gram. Lalu untuk place sendiri, lokasi pabrik dan juga outlet berada di Kos Bening, karena Kos Bening sendiri cukup strategis, yaitu berada di Gang Senen, belakang kampus Politeknik Negeri Lampung, sehingga cukup mudah dijangkau dari target pemasaran sendiri. Untuk proses promosinya, kami menggunakan advertising di media sosial berupa Instagram dan juga WhatsApp, dan juga kami melakukan penjualan secara offline di Pasar Kreativitas Gedung Menang atau Pas Gede. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Galuh atas penyampaian materinya. Dari aspek pemasaran tadi dijelaskan bahwa penjualan Gede Banana ini kami menggunakan sistem pemasaran, yaitu membuka dan memperkenalkan produk kepada pasar yang baru untuk menciptakan peluang yang lebih besar lagi. Next slide, Glenn. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait aspek manajemen yang akan disampaikan oleh Dela. Kepada Dela dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya aspek manajemen yaitu perencanaan, di mana perencanaan sendiri memiliki definisi yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Nah, untuk bentuk perencanaan Gede Keripik sendiri yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, ada yang perencanaan jangka panjang di mana menentukan dan terus berevolusi dalam menentukan cara agar produk
Gede Kripik dapat diterima di masyarakat, yaitu dengan memulai melengkapi surat-surat perizinan usaha yang dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, yang kedua yaitu ada perencanaan jangka menengah, di mana mengupgrade produk mulai dari kualitas sampai dengan menciptakan produk yang baru agar tidak monoton dan berkembang. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan agar penjualan produk meningkat dan mendapatkan keuntungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan proses promosi. Selanjutnya, slide selanjutnya, Len. Untuk pengorganisasian sendiri, yaitu memiliki fungsi yang amat vital dalam sistem manajemen modern. Hal ini dapat dipahami untuk fungsi pengorganisasian yang memiliki arti mekanisme utama yang dipergunakan para manajer untuk menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, untuk tahap-tahapnya yang pertama ada 6 tahap, yaitu menetapkan tujuan pengorganisasian, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, melakukan pembagian tugas pokok yang lebih rinci, mengalokasikan sumber daya yang tersedia, memberikan arahan untuk tugas, dan melakukan evaluasi atas hasil-hasil dan strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Dela atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya di next slide, Baik, untuk struktur organisasi dari Gede Kripik sendiri akan disampaikan oleh Helen. Kepada Helen, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama yaitu adalah bisa kita lihat sendiri di slide ini. Yang pertama ada pimpinan yaitu Galuh Hidayat Tias dengan tugasnya yaitu memberikan arahan ke mana organisasi akan dibawa. Arah organisasi kan biasanya diwujudkan dalam bentuk visi dan misi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pimpinan berusaha menentukan pencapaian dan visi misi organisasi melalui berbagai kegiatan organisasi. Lalu di bawahnya ada Departemen Produksi, yaitu saya sendiri, Ellen G. Kamaya, di mana saya melakukan kegiatan produksi ini atau menghasilkan barang yang terdiri atas mendesain dan pengemasan produk Gede Kripik dengan tahapan pengadaan, proses, dan pergudangan. Selanjutnya ada pemasaran yang ditugaskan oleh Heru Andaya, di mana Departemen Pemasaran ini bertugas untuk memasarkan produk Gede Kripik yang dijual di toko maupun mengantarkan pesanan ke konsumen. Selain itu, juga melakukan promosi ke masyarakat dengan tahapan transportasi, promosi, dan penjualan. Lalu selanjutnya ada Departemen Keuangan yang ditugaskan kepada Dela Megawahyuli, yaitu Departemen Keuangan ini melakukan pencatatan atas segala aktivitas aliran kas dan aliran persediaan dan juga menjadi kasir dengan pembukuan. Selanjutnya ada perencanaan SDM dan spesifikasi pekerjaan. Perencanaan SDM ini dalam bisnis usaha Gede Kripik, perencanaan SDM-nya masih terbilang tidak terlalu banyak dan masih terbatas dalam penggunaan SDM-nya. Gede Kripik ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang memiliki tugas dan wewenangnya sendiri seperti penjelasan pada bagian struktur organisasi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk bidang produksi ini dikerjakan oleh seorang karyawan dan bertugas dalam mengecekkan pengadaan, proses, pembuatan, dan juga sisa produk atau stok di gudang. Lalu untuk bagian pemasaran juga dikerjakan oleh satu orang yang bertugas dalam menentukan transportasi yang dibutuhkan, cara promosi, dan juga penjualan sampai produk tiba di tangan konsumen. Yang terakhir ada bidang keuangan yang juga dikerjakan oleh satu orang dengan tugas menyusun dan melaporkan semua penjualan dalam pembukuan yang nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan. Untuk spesifikasi pekerjaannya sendiri yaitu Gede Banana melakukan spesifikasi tenaga kerja yang direkrut. Pengrekrutannya dilakukan dengan praktek sesuai dengan kemampuannya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Helen atas penyampaian materinya. Yang pertama tadi disampaikan adalah next slide, Len. Untuk aspek keuangan, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Bisa di next slide, Len. Oke, untuk aspek keuangan dari Gede Banana ini sendiri, yang pertama terkait fixed cost-nya, itu ada pada timbangan digital dengan harga Rp35.000. Kemudian variable cost-nya, yang pertama keripik dengan berat 2 kg dengan harga Rp140.000.
Kemudian untuk hitungan harga per piecesnya itu di harga Rp7.000. Kemudian stiker 1 lembar dengan harga Rp8.000. Jadi ini untuk stiker 1 lembar ini bisa mendapatkan 22 stiker dengan hitungan Rp365 per piece-nya. Kemudian dari segi packaging-nya sendiri sebanyak 20 piece dengan harga Rp26.000 dengan hitungan Rp1.300 per piece-nya. Jadi dengan total untuk variabelnya sebesar Rp174.000. Kemudian modal yang diperlukan dengan hitungan fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi 174.000 ini ditambah dengan 35.000, maka didapatkanlah hasil Rp209.000. Kemudian Rp209.000 ini dibagi dengan 20. Jadi 20 ini merupakan target penjualan di awal kami yaitu 20 piece. Dengan harga Rp10.450. Itu modal awal belum mendapatkan keuntungan. Jadi untuk proyek ini kami mengambil keuntungan sebesar 20%. Jadi untuk harga jual yang kami jual untuk keripik ini sendiri di harga Rp13.000 dengan keuntungannya tadi sebesar 20%. Kemudian terkait sumber modalnya sendiri, modal dari usaha kami ini merupakan investasi dari 4 anggota kelompok itu sendiri dengan pembagiannya sebesar Rp53.000 per orang. Bisa di next slide, Lan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu penyampaian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.